Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fadila, NIM 065202100047, kelas B3, Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra, Universitas Muslim Indonesia. Di video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul sosial media. Materi pertama yaitu pengertian sosial media. Sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Menurut Nasrullah 2015, media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan penggunanya mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, membentuk ikatan sosial secara virtual. Materi selanjutnya, jenis sosial media. Jenis sosial media terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, layanan blog. Disebut juga sebagai layanan jurnal pribadi dalam internet. Media sosial memang memiliki fungsi sebagai penyebar informasi. Blogger menjadi sebutan bagi mereka yang menyebarkan informasi melalui media sosial atau platform tertentu. Pada zamannya, layanan blog menjadi hal yang lagi viral di media sosial. Yang kedua, social network. Termasuk jenis layanan blog kecil atau mikro. Fungsi dari layanan ini nyaris sama seperti blog. Namun media sosial yang satu ini menyediakan halaman yang lebih ringkas. Layanan mikroblog dengan kecepatan lebih baik jika dibandingkan dengan blog. Contoh media sosial pun beragam, dapat seperti Facebook dan Twitter. Yang ketiga, media sharing, seperti YouTube dan SoundCloud, yang berfungsi sebagai layanan dengan keutamaan membagikan produk hasil dari media sosial. Pada dasarnya memang memiliki fungsi utama bagi pengguna, saling berbagi produk atau konten dari media sosial seperti foto, video, audio, dan lain sebagainya. Instagram menjadi salah satunya, bahkan sangat populer hingga saat ini. Adapun manfaat sosial media, yang pertama itu sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan. Beberapa platform menjadi sosial media yang sekarang tersedia bisa kita manfaatkan untuk belajar, mulai dari mencari berbagai informasi data hingga isu yang sedang hangat di masyarakat. Selain itu, media sosial juga dapat kita gunakan sebagai sarana untuk berbagi informasi kepada para pengguna lainnya, baik teman di dunia nyata maupun teman di dunia maya. Yang kedua, sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Manfaat kedua yang bisa kita dapatkan dari menggunakan sosial media adalah untuk membuat dokumentasi, administrasi, hingga integrasi. Aplikasi media sosial pada dasarnya adalah sebuah tempat untuk kita menyampaikan berbagai konten, mulai dari profil, informasi, reportase, kejadian, rekam peristiwa, sampai hasil riset-riset kajian. Tidak hanya itu, ini adalah beberapa manfaat dari media sosial seperti membuat blog, organisasi, melakukan integrasi berbagai lini pada suatu perusahaan, membagikan konten yang relevan sesuai target masyarakat, dan efektivitas operasional organisasi. Yang ketiga, sarana perencanaan, strategi, dan manajemen manfaat. Manfaat yang ketiga dari media sosial adalah sebagai sarana perencanaan, strategi, dan manajemen di tangan para ahli manajemen dan marketing. Media sosial bisa berubah menjadi salah satu senjata yang digunakan untuk melancarkan perencanaan dan strateginya. Yang keempat, sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Terakhir, manfaat sosial media keempat adalah sebagai sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Media sosial sendiri dapat digunakan untuk melakukan kontrol terhadap organisasi sekaligus melakukan evaluasi
mulai dari perencanaan dan strategi. Selain itu, sosial media juga dapat mengolah data terkait tanggapan masyarakat dan pasar sebagai alat ukur kalibrasi dan parameter untuk evaluasi. Fungsi sosial media. Yang pertama itu komunikasi. Seiring dengan berkembangnya internet dan teknologi, media sosial lebih dari hanya komunikasi. Media sosial telah menjadi dunia kedua bagi manusia di seluruh belahan dunia untuk berkumpul dan berinteraksi. Media sosial telah berhasil membangun komunikasi yang tanpa batasan waktu dan geografi. Selanjutnya, branding. Untuk melakukan branding, pengguna biasanya memiliki cara yang unik dan khas untuk mendesain akun media sosial sehingga menarik untuk dilihat pengguna yang lain. Hal inilah yang menjadikan akun media sosial mirip seperti dunia nyata, karena setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing. Selanjutnya itu tempat usaha. Sebagai tempat yang terbuka selama 24 jam, media sosial terbukti sangat memudahkan penggunanya untuk membangun suatu bisnis secara maya. Hal ini diprediksi memiliki banyak potensi untuk menjangkau lebih banyak orang dibanding usaha yang hanya mengandalkan dunia nyata. Yang keempat, marketing. Sebagai platform yang hampir selalu digunakan oleh manusia sekarang ini, media sosial berhasil menciptakan layanan yang memudahkan pebisnis untuk mengandalkan dan menjangkau lebih banyak konsumen. Cara ini terbukti efektif untuk meningkatkan keuntungan dan memudahkan pengguna untuk mendapatkan kebutuhannya. Macam media sosial yang pertama adalah YouTube. Siapa sangka situs besutan 3 anak muda yang didirikan pada tahun 2005 ini berhasil menjajaki kesuksesan. Situs yang menduduki peringkat nomor 2 di dunia ini memungkinkan para penggunanya untuk berbagi video. Fitur ini merupakan strategi pemasaran yang tepat bagi usaha kita. Buat iklan dan promosi sedemikian rupa untuk menarik atensi para pelanggan melalui video unik yang diunggah pada kanal YouTube. Yang kedua itu Instagram. Macam media sosial yang tidak kalah menarik bagi banyak orang adalah Instagram. Situs ini pun juga berhasil merebut perhatian para penggunanya melalui fitur berbagi foto dan video singkat. Untuk melebarkan sayap bisnis, kita bisa membuat dan memasang berbagai foto dan ikonik dan menarik di laman akun Instagram. Raih keterlibatan banyak pengguna Instagram sebanyak-banyaknya melalui strategi pemasaran yang tepat bagi produk kita. Yang ketiga, WhatsApp. Media sosial yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia selanjutnya adalah WhatsApp. WhatsApp atau yang biasa disebut dengan WA merupakan media sosial chatting tanpa menggunakan biaya, namun cukup menggunakan koneksi internet saja. Yang keempat itu TikTok. Macam media sosial selanjutnya adalah TikTok. Hingga saat ini aplikasi ini unik tersebut berhasil merebut hati masyarakat Indonesia hingga mampu masuk ke dalam kategori 10 besar sosial media terpopuler. Aplikasi yang dikembangkan perusahaan Cina ini dapat menampilkan berbagai video dengan serangkaian proses edit. Hasilnya pun tidak kalah menarik dari beberapa fitur media sosial lainnya. Yang kelima, Facebook. Macam media sosial yang berikutnya adalah Facebook. Perusahaan media sosial milik Mark Zuckerberg ini pun juga masih terus menjanjikan pundi-pundi rupiah bagi banyak orang. Tidak heran banyak para penggunanya yang juga berbisnis melalui Facebook. Caranya pun cukup mudah. Facebook memungkinkan penggunaannya untuk berbagi cerita, link situs, gambar hingga video. Yang keenam, Telegram. Macam media sosial yang berikutnya adalah Telegram. Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multiple platform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Para pengguna dapat mengirim pesan, bertukar foto, video, stiker, audio, dan tipe berkas lainnya. Telegram juga menyediakan pengirim pesan enskripsi ke ujung-ujung opsional. Sekian hasil pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.